warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada channel kami. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik tentang 8 keterampilan dasar mengajar guru. Topik ini merupakan kajian-kajian yang sudah dilalui oleh para calon guru sewaktu mereka kuliah di lembaga pendidikan. Dan setelah kita menjadi guru, itu materi-materi ini terkadang tidak sempat lagi kita baca, kita ulangi, dan terkadang ini juga terlupakan dalam pelaksanaan tugas-tugas kita. Untuk itu, kami akan mencoba mengulang-ulang kembali melalui media ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Delapan keterampilan mengajar guru merupakan sekelompok kemampuan yang mesti dikuasai guru sebelum dia masuk ke dalam kelas. Dan kita berharap dengan penguasaan 8 keterampilan mengajar ini akan muncul guru-guru yang mumpuni di dalam mengelola kelas, mumpuni dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan mumpuni dalam membelajarkan siswa-siswa. Pertama, kita akan mulai dari keterampilan dasar bertanya. Bertanya sebetulnya adalah sesuatu yang selalu kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam konsep belajar, bertanya membutuhkan suatu keterampilan. Apalagi saat ini, dalam konsep pertanyaan-pertanyaan pendidikan, sudah harus mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan tingkat tinggi yang membutuhkan jawaban-jawaban dengan analisis yang tajam dari siswa. Sehingga guru betul-betul dituntut untuk mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Tidak hanya pertanyaan-pertanyaan yang hanya dijawab dengan ya atau tidak. Atau pertanyaan-pertanyaan objektif yang tidak begitu mampu mengembangkan ide-ide pada siswa. Ada beberapa kriteria keterampilan bertanya yang baik. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan kepada siswa mesti pertanyaan yang jelas. Jelas di sini adalah jelas dari segi bahasa lisannya ataupun tulisannya. Jelas dari segi maksud apa yang mau ditanya. Karena itu pada soal-soal biasanya harus terukur tingkat validitas soal dan reliabilitas soal. Pertanyaan yang jelas itu akan cepat dicerna oleh siswa, sehingga mendorong siswa untuk memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dipahaminya. Dan sebaliknya, pertanyaan yang tidak jelas terkadang membingungkan, sehingga akan muncullah jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, pertanyaan itu mesti diberikan dulu acuan. Acuan di sini adalah keterangan yang dapat membantu siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam bahasa sehari-hari mungkin kita biasa menyebutnya sebagai pengantar gitu. Jadi kita tidak memberikan pertanyaan langsung tanpa ada pengantar terlebih dahulu kepada siswa. Yang ketiga, pusatkan dulu perhatian siswa kepada pertanyaan. Kondisi siswa yang tidak terkonsentrasi atau tidak berkonsentrasi itu akan sulit
untuk memberikan jawaban yang diharapkan. Yang keempat, sebarkan pertanyaan itu ke seluruh kelas. Jangan pertanyaan hanya menumpuk pada bagian-bagian tertentu dari kelas. Hanya menumpuk pada bagian-bagian anak yang pintar dan sebaliknya. Kemudian berkaitan dengan itu, maka yang kelima, pindahkan giliran untuk menjawab itu kepada anak-anak yang lain. Guru mesti melihat dengan teliti mana anak-anak yang perlu dirangsang untuk menjawab pertanyaan. Karena sebagian di dalam kelas kita akan menemukan anak yang bermotivasi tinggi untuk menjawab. Tapi sebagian lain tidak. Kemudian berikan kesempatan yang cukup kepada anak untuk berpikir dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Jangan kita terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dadakan, sehingga siswa-siswa kita tidak punya cukup waktu untuk menjawab pertanyaan. Dan juga mereka biasanya itu tidak siap. Yang berikut, apabila siswa kita kesulitan dalam menjawab pertanyaan, maka guru harus menuntunnya, harus mengarahkannya agar dia mampu menjawab pertanyaan itu. Mungkin dia menganggap bahasa atau pertanyaan itu terlalu rumit, maka guru harus menyederhanakannya. Dan jika perlu, mengulangi penjelasan tentang pertanyaan tersebut. Yang kedua adalah keterampilan penguatan. Penguatan adalah sesuatu yang perlu. Tanpa penguatan, siswa-siswa terkadang tidak tahu apakah jawaban yang diberikannya sudah benar atau mungkin masih perlu pengembangan. Nah, di sini guru mesti memberikan feedback atau umpan balik. Nah, feedback yang diberikan ini pada prinsipnya adalah sesuatu yang ditunggu oleh siswa. Ya, feedback di sini bisa jadi dalam bentuk pujian, bisa jadi dalam bentuk penghargaan, bisa jadi dalam bentuk respon-respon yang lain dari guru. Misalnya melalui respon nonverbal. Respon nonverbal itu terkadang mempunyai makna yang jauh lebih kuat daripada respon verbal. Ya, misalnya dengan kita memberikan kata ungkapan jempol. Itu sesuatu yang cukup mengena di hati siswa. Atau ekspresi wajah, mimik. Ya, ketika siswa benar menjawab, ekspresi kita itu memperlihatkan rasa senang. Atau sebaliknya, rasa kita belum puas terhadap jawaban anak. Atau mungkin juga melalui kontak. Ya, menepuk-nepuk bahunya. Ya. Nah, feedback ini diharapkan melahirkan rasa percaya diri bagi siswa kita. Yang ketiga adalah keterampilan mengadakan variasi. 2 jam atau 3 jam di dalam kelas itu adalah situasi yang menjenuhkan bagi siswa kita. Apalagi siswa-siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3 di SD. Waktu 15 menit saja itu sesuatu yang sulit bagi kita untuk mempertahankan konsentrasi belajarnya. Karena itu seorang guru mesti mampu mengadakan variasi-variasi dalam pembelajaran. Guru-guru kelas rendah
itu paling tidak mereka harus mampu bercerita dalam memvariasikan belajarnya. Mesti mampu bermain dan mesti mampu bernyanyi. Ini adalah konsep belajar di kelas rendah yang mesti dikuasai oleh guru dan dipahami. Di samping menguasai variasi-variasi metode ini, guru juga kita harapkan menguasai variasi-variasi penggunaan media pembelajaran. Karena penggunaan media pembelajaran yang bervariasi itu akan menghilangkan rasa jenuh siswa. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi jika guru dari pagi sampai siang hanya menggunakan teknik ceramah dengan memanfaatkan media papan tulis dan buku yang ada pada guru serta pada siswa. Nah, ini jelas akan memberikan rasa kejenuhan bagi siswa-siswa kita. Karena itu, metode mengadakan variasi bagi guru itu sangat penting. Yang keempat, keterampilan dasar mengajar ini adalah keterampilan menjelaskan. Kita bisa merasakan bahwa sebagian besar proses pembelajaran di dalam kelas itu adalah proses menjelaskan. Yang seharusnya proses ini sudah mulai dikurangi persentasenya. Karena menjelaskan yang terlalu lama itu akan menimbulkan kejenuhan bagi siswa. Namun ada pada beberapa materi pelajaran tertentu yang guru betul-betul dituntut untuk mampu memberikan penjelasan dengan baik. Karena penjelasan yang diberikan oleh guru itu akan memberikan penghayatan yang mendalam bagi siswa. Nah, apa yang harus dikuasai oleh guru di dalam menjelaskan pembelajaran? Sehingga siswa betul-betul paham. Tidak lagi abstrak yang ada di dalam pikirannya. Apalagi bagi siswa-siswa yang sebagian materi yang dibahas itu dia tidak pernah melihatnya dan mendengarnya secara langsung. Nah, guru mesti terampil menjelaskan, mengkonkretkan sesuatu yang abstrak tersebut. Kemudian guru juga mesti mampu memberikan penekanan-penekanan. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi kalau guru berbicara dengan cara monoton saja. Dari pagi sampai siang tanpa ada penekanan, intonasi, gaya bahasa yang bervariasi. Nah, karena itu dalam keterampilan menjelaskan ini, guru mesti mampu menyampaikan sesuatu konsep kepada siswa itu dengan berbagai macam teknik dan cara. Harus runtut, tidak berbolak-balik, sehingga materi itu bisa dipahami dengan terkelompok-kelompok. Nah, apalagi seperti kita ketahui bahwa saat ini media belajar, sumber belajar itu sudah banyak. Pada sesi ini baru 4 keterampilan dasar yang kita bahas. 4 lagi akan kita kupas pada sesi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum